Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilu barakat wa tahsulu nafahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah, yang mana Allah senantiasa memberikan kita kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, wa khususan nikmat Ramadan yang Allah hadiahkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba yang layak untuk menerima hadiah dari Allah berupa Ramadan ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita hadir pada subuh hari ini menjadi pengikut Nabi Muhammad hingga akhir hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ala, bimunasabah dengan bertepatan kita berada di bulan Ramadan yang mana sudah ma'ruf sekali, sudah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Maka Ramadan ini Allah ciptakan untuk umat Nabi Muhammad. Ramadan ini Allah ciptakan untuk diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan ini adalah hadiah Allah terkhususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan apa-apa yang terdapat di dalam Ramadan tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, apalagi umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memfardukan Ramadan ini untuk berpuasa pada tahun kedua hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Ketika itu Allah memfardukan, mewajibkan akan umat Nabi Muhammad berpuasa di bulan Ramadan dengan menyampaikan akan ayat yang sudah ma'ruf pun kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, khitaban Allah mengkhitab akan orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini akan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang tidaklah bertutur kata Nabi Muhammad dari hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah Jalla fi'ala. Menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad akan firman Allah. Ketika itu Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu. Allah mengkhitab akan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mendapatkan khitaban Allah Jalla Jalaluhu khusus sebelum umat Nabi Muhammad ialah Nabi Musa alaihissalam, sehingga bergelar kalimullah. Bergelar kalimullah, yakni orang yang bisa berbicara dan berdialog dengan Allah Jalla fi'ala. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengkhitab akan umat tersebut. Tinggal kitanya, apakah mata batin kita benar-benar menyimak akan seruan Allah Jalla fi'ala daripada ucapan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Maka ini ayat Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin
bayyinati minal huda wal furqan, memberi petunjuk kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba dimaknai secara translate maknanya ditulis. Tetapi secara tafsirnya di sini ialah furida. Furida maknanya difardukan. Wahai umat kekasihku Muhammad, wahai umat kekasihku Muhammad yang beriman kepadaku dan beriman kepada kekasihku Muhammad, difardukan atas kalian itu berpuasa di bulan Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana difardukan bagi mereka yang terdahulu sebelum kalian pun mereka berpuasa. Ya jemaah, ini ayat menggambarkan wujud kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyeru dan memerintahkan, kutiba alaikumus syiyam, difardukan atas kalian itu berpuasa, maka ketika itu bagi mereka yang matba'il hawa, yang terbiasa mengikuti akan hawa nafsu, maka puasa ini ibaratnya adalah suatu beban baginya. Apalagi memang udah terbiasa kagak puasa. Banyak saudara kita di luar sana kagak puasa, tidak puasa bulan Ramadan. Ini seolah-olah perintah Allah ini adalah memberatkan akan umat Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya tidak difardukan puasa bulan Ramadan. Ketika di tahun kedua daripada hijrah Nabi Muhammad, Allah fardukan bagi mereka yang belum memahami apa ini puasa Ramadan. Rasanya apa? Lapar, haus, lelah, capek. Inilah hawa nafsu. Hawa nafsu yang memang benar-benar ingin kepuasan yang jauh daripada ridha Allah Jalla fi'ala. Tapi di sini wujud kasih sayang Allah di dalam ayatnya Allah tampakkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai umat Nabi Muhammad, aku fardukan kalian puasa bulan Ramadan. Sebenarnya itu puasa sebelum kalian pun sudah kufardukan orang-orang sebelum kalian. Nabi Daud alaihissalam, mereka berpuasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari seumur hidupnya. Seperti itu puasanya. Di sini yang kita lihat, di mana wujud kasih sayang Allah? Contoh gambaran, kita punya anak. Ada anak kita yang lebih tua dan yang lebih muda. Yang kakak udah kuliah. Yang adik baru masuk TK. Masukkan sekolahan, pertama masuk, kedua, ketiga, kemudian dia bilang, "Ma, Pak, aku enggak mau sekolah." Loh, kenapa dia enggak mau sekolah? Capek sekolah. Disuruh belajar ini, disuruh ini, capek sekolah mah. Enakan di rumah bisa main ini, main itu. Apa yang dijawab oleh orang tua? Dengan jawaban kasih sayangnya, orang tua tadi akan mengatakan apa? Dek, sekolah dek ya. Kakak kamu dulu juga sekolah umuran kamu. Mak kamu juga dulu sekolah umuran kamu. Bapak kamu juga dulu sekolah umuran kamu. Ini adalah ungkapan kasih sayang orang tua dengan si anak supaya anak ini mau sekolah. Dibujuk, dirayu ini anak dengan ucapan apa? Kakakmu juga dulu sekolah. Ketika Allah memfardukan akan puasa Ramadan, kalimat kasih sayang Allah, hai umat Nabi Muhammad, aku fardukan kalian puasa bulan Ramadan. Umat sebelum umat Nabi Muhammad pun mereka sudah berpuasa juga. Allahu Akbar. Betapa cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad.
betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Sedangkan bagi kita yang mengenal Allah itu adalah Sang Pencipta, dan apapun yang Ia perintahkan tidak akan pernah ada yang bisa melawan. Mudah saja bagi Allah. Hei umat Nabi Muhammad, puasa kamu, udah selesai, kelar. Tidak perlu cerita-cerita. Orang dulu juga puasa, ngapain juga bikin alasan begitu. Kalau kita kan bikin alasan, biasanya begini, orang-orang dulu juga kayak gitu. Kalau Allah mah kagak perlu. Bisa saja Allah mengatakan, umat Nabi Muhammad puasa, dah wajib kita puasa. Tapi di sini Allah saking cintanya kepada umat Nabi Muhammad, Allah keluarkan kata bujuk rayuan agar kita ini mau berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana dipardukan orang-orang sebelum kalian, mereka pun berpuasa. Inilah Ramadan yang Allah berikan. Allah pardukan kita berpuasa, maka ini adalah kado dari Allah. Kado dari Allah, bingkisan dari Allah. Kalau kita menerima kado, biasanya itu kado susah payah dulu kita buka untuk mendapatkan isi kado tersebut. Maka Ramadan ini hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad. Maka terkandunglah upaya-upaya dan ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, yang mana ibadahnya itu tidak pernah diberikan balasannya kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sering mendengar dari para penceramah, kultum, tarawih, dan para da'i, para ustaz, para kiai, para habaib menyampaikan bulan Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhirahu iqan minan nar. 10 pertama rahmat, 10 kedua itu ampunan Allah, dan 10 ketiga adalah terlepas daripada neraka. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus dibagi-bagi 10, 10, 10? Apakah ketika 10 pertama hanya ada rahmat, nggak ada ampunan, dan nggak ada terlepas dari neraka? Apakah 10 kedua itu tidak ada lagi rahmat, hanya ada ampunan Allah dan tidak ada terlepas dari api neraka? Apakah di 10 akhir itu tidak ada lagi rahmat, habis dah waktunya 10 pertama, dan ampunan juga habis dah waktunya dengan 10 kedua, hanya terlepas dari neraka? Ataukah sebelum Ramadan tidak ada yang namanya rahmat Allah, dan tidak ada yang namanya ampunan Allah, dan tidak ada yang namanya terlepas dari api neraka? Apakah seperti itu? Ngapain coba harus ada 10 pertama rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga maghfirah? Ternyata di sini ini adalah kesempurnaan Ramadan. Ramadan ini tidak akan sempurna diberikan kepada seseorang sebagai umat Nabi Muhammad tanpa dia sempurna daripada 3 perkara ini. Yang pertama rahmat. Di 10 pertama kalau dia tidak dapat rahmat Allah, jangan harap Ramadan ini hadiah untuknya. Maksudnya apa? Kalau Ramadan ini tidak ia dapatkan, maka sesuai dengan hadis ketika Rasulullah naik mimbar, Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah, kemudian Jibril mengatakan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celakalah orang yang memperdapati Ramadan dan dia tidak dapat ampunan Allah. Dijawab oleh Rasulullah, amin. Artinya apa? Dia tidak dapat Ramadan. Maka 10 pertama dikatakan awaluhu rahmat. 10 pertama syarat untuk mendapatkan kesempurnaan Ramadan ialah kita wajib harus mendapatkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk sekalian alam semesta. Maka persyaratan pertama di 10 pertama kita harus sungguh-sungguh mendapatkan rahmat, yaitu berupa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Apabila dari awal Ramadan sampai 10 pertama kita tidak diakui Rasulullah menjadi umatnya, jangan harap mendapatkan Ramadan, apalagi dapat Lailatul Qadar. Syaratnya dapat rahmat Allah.
Rahmat Allah yaitu dengan dijadikannya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sering mendengar masuk surga itu bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Masuk surga berarti dapat rahmat. Yang orang dapat rahmat siapa? Kata Nabi Muhammad, kullu ummati, setiap umatku. Maka apabila dia umat Nabi Muhammad masuk dan surga, artinya dia dapat rahmat. 10 pertama wajib dia itu menjadi umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kecuali dia yang enggan untuk masuk surga, enggan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa berbuat taat terhadapku, kata Rasulullah, dialah yang masuk surga, artinya dia yang mendapat rahmat Allah. Dia dapat rahmat Allah. Karena kuncinya tadi, tidaklah masuk surga kecuali karena rahmatku, kata Allah. Kalau Rasulullah menyampaikan umatku ini ketika berbuat taat dengan aku dia masuk surga, maka dia dapat rahmat Allah. Inilah 10 pertama syaratnya menjadi umat Nabi Muhammad. Wa man asani, dan barang siapa dia bermaksiat kepadaku, yakni tidak mengikuti ajaranku, tidak mengikuti jejak ilmu syariatku, faqad ada, dialah yang enggan untuk masuk surga, dan dialah yang enggak mau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiblah kita sungguh-sungguh di 10 pertama untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa mereka lagi yang tidak diakui Rasulullah menjadi umat Nabi Muhammad? Mereka-mereka yang menyepelekan atau menghina akan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia mencintai aku, maka ketika ia cinta denganku, dia akan besertaku di dalam surga. Dapat rahmat dengan apa? Menghidupkan sunnah. Dari kapan? Dari malam pertama. Hidupkan sunnah tarawih sampai hari ke-10 tarawih. Karena ini sunnah tidak ada di luar dari bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan ini sunnah. Maka ia akan hidupkan terus tarawihnya, witirnya, qiyamul lailnya, bangun malamnya untuk menghidupkan segala sunnah-sunnahnya. Maka ketika dia benar-benar i'tiqad di dalam batinnya tidak ada membenci akan sunnah Nabi, maka dia akan mendapat rahmat Allah. Layaklah dia mendapatkan 10 pertama berupa rahmat Allah. Tapi bagi mereka yang tidak mengakui Rasulullah sebagai seorang Rasul, yang tidak mau menghidupkan akan sunnah Nabi, menyepelekan akan sunnah Nabi, tidak mau berpuasa, tidak mau melakukan perbuatan yang wajib, maka dia tidak dapat rahmat pertama. Jangan harap mendapatkan Ramadan tahun ini. Itu 10 pertama. 10 yang kedua, wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahan 10 keduanya adalah ampunan Allah. Allah ketika mengampuni seseorang, maka Allah akan berikan taufik. Taufik itu asal kalimatnya wafaqa yuwafiqu, cocok. Maka ketika Allah berikan taufik, maka Allah cocokkan ia. Ketika orang itu dapat ampunan, maka Allah cocokkan ia akan beramal amal yang membuat ia mendapatkan ampunan Allah Jalla fi'ala. Maka otomatis orang yang mendapatkan 10 kedua ini, maka dia akan selalu melakukan akan amal-amal yang mana amal tersebut mengandung akan ampunan Allah Jalla fi'ala. Yang lebih utama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayah wa ma ta'akhkhar. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan beriman
dan sungguh-sungguh tanpa dikira-kira, tanpa berpilih-pilih, dalam artian tulus ikhlas karena Allah, ghufir lahu ma taqaddam min dzambi, diampuni seluruh dosa-dosa yang terdahulu. Maka ketika dia senantiasa masih berpuasa, maka layak dia mendapatkan 10 yang kedua akan ampunan Allah. Kemudian Allah berikan lagi taufik di mulutnya, di lidahnya untuk gemar beristighfar sebagaimana disunnahkan oleh Rasulullah, untuk kita memperbanyak akan zikir yang sunnah di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, istighfar. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar, istighfar. Astaghfirullah, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, bahwasanya Engkau itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf yang sangat paling mulia. Innaka afuwun karim tuhibbul afwa, dan Engkau itu sangat suka memaafkan. Fa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Semakin di 10 kedua semakin dia gentar, hatinya bergetar untuk meminta ampun kepada Allah, maka layaklah dia tergolong orang yang mustaghfirin, orang-orang yang melazimkan istighfar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfara ja'ala Allah min kulli daykin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli bala'in 'afiyah." Barang siapa melazimkan lidahnya untuk beristighfar, ja'ala Allah min kulli daykin makhraja, Allah jadikan kesempitan di dalam batinnya, dalam hatinya itu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan daripada kegalauannya hilang galaunya. Wa min kulli bala'in 'afiyah, dan daripada bala selamat dia. Maka persyaratan 10 yang kedua ini, otomatis seseorang itu akan gemar meminta ampun, karena di awal-awal di akhir Sya'ban Rasulullah menyampaikan khutbahnya bahwa dari malam pertama Allah setiap malamnya menyeru, hal min mustaghfirin, adakah yang hendak minta ampun, faghfirlah, aku ampuni, kata Allah Jalla fi'ala. Ketika seseorang mendapatkan khitaban Allah ini, panggilan Allah ini, dia akan terpanggil untuk beristighfar. Dan nunggu malam ganjil. Kita ini senang betul nunggu malam ganjil. Lah kalau kayak sekarang, satu Ramadan aja udah beda-beda kita tahun ini. Sekarang kayak apa? Kita mau memutuskan malam ganjil yang mana? Kita bilang malam 21, kata mereka malam 22. Kita bilang malam 22, kata mereka 23. Lah ganjilnya yang mana jadinya? Makanya ibadah jangan tunggu ganjilnya. Ketika Allah berikan kita kemudahan ini, istighfar, selalu minta ampun kepada Allah Jalla fi'ala, maka galaunya hilang, balanya hilang. Bala yang paling besar ialah sesuai hadis yang dikatakan, wailun liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang memperdapati Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Ini bala terbesar. Bala terbesar, bukan bala pandemi, bukan, tapi adalah tidak mengenal akan Ramadan, hadiah yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia masuk dalam kategori wailun, celaka, wal'iyadu billah. Ini 10 kedua. Wa akhirahu itqan minan nar. Ini cerita kesempurnaan. Di 10 akhirnya terlepas dari neraka. Kalau kita pikir, bukankah rahmat itu, kalau dapat rahmat kan tidak bakal dapat neraka, surga sudah. Terus kita mikir lagi, kalau dapat ampunan Allah kan tidak bakal neraka lagi, surga sudah, namanya juga diampuni Allah. Terus buat apa akhirahu itqan minan nar, terlepas daripada neraka? Makna neraka di sini hakikatnya ialah sukhtullah, murka Allah Jalla fi'ala.
Kalau kita membuka nas hadis Nabi Muhammad SAW tentang zikir di bulan Ramadan, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kemudian oleh ulama menambahkan, mereka yang memahami akan hakikat surga dan neraka, mereka melihat surga itu adalah tempat redanya Allah dan neraka itu adalah hakikatnya murkanya Allah, maka mereka tambahkan inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena surga itu adalah tempat keridhaan Allah, makanya minta ridha Allah, yaitu berupa surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami minta perlindungan daripada murkanya Allah dan dari neraka. Di sini kita lihat. Jadi itqan minan nar, terlepas dari neraka, yakni terlepas dari murkanya Allah. Emang ada apa dengan lepas daripada murka Allah? Dalam hadis qudsi, ketika Allah mendatangi orang ahli surga, Allah menawarkan sesuatu kepada orang ahli surga. Apala azidannakum ya ahlal jannah, maukah kalian aku tambah lagi wahai orang ahli surga? Kata orang ahli surga, ya Allah, apa lagi yang mau kau tambah? Ini surga dah nyaman, apapun yang kami inginkan dapat, semuanya tidak ada yang tidak dapat, apa aja pasti dapat di surga, apalagi yang mau kau berikan? Bukankah kenikmatan yang sangat luar biasa? Coba bayangkan kalau kita di dunia, kita pengen rumah, ada sudah rumahnya, bahagia luar biasa. Sampai nih pulang keluar masjid, datang ada orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, iya ada apa? Ini kunci mobil buat sampean. Kira-kira apa rasanya? Keluar dari masjid ini ada orang ngasih kunci mobil, itu mobilnya Pak, dilihatin CRV lagi. Apa Mercy BMW? Apa rasanya? Itu baru mobil, baru pintu sini, nyampe pintu depan, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Ini kunci apa ini? Sampai nanti lihat di perumahan sana, itu saya kasih buat sampean. Apa rasanya? Udah luar biasa. Maka apalagi di dalam surga? Kata orang ahli surga, ya Allah, apalagi yang mau ditambah? Ibaratnya sesuatu yang kau berikan di surga ini udah cukup. Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, dan ini ucapan yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ingin taqarrub ilallah dan mengkaji ilmu ma'rifatullah yang jauh lebih dalam. Allah menyebutkan, uhilla alaikum ridwani, aku berikan kalian itu ridhaku, kata Allah. Ridha Allah ini disebutkan oleh Allah melebihi daripada surga. Ridha Allah. Makanya doa tadi ditambah nas'aluka ridhaka wal jannah. Kemudian fala askhat alaikum abadan, kata Allah. Aku tidak akan memurkai kalian selama-lamanya, kata Allah. Aku tidak akan murkai kalian selama-lamanya. Inilah yang dicari mereka pecinta Allah, yang ingin dekat dengan Allah, yang ingin duduk di maqam ma'rifatullah. Mereka tidak menginginkan surga, mereka tidak menginginkan neraka, mereka menginginkan Allah. Mereka ingin ridhanya Allah. Dan mereka akan merasa sakit ketika Allah berbicara kepada orang ahli neraka. Allah pun mendatangi pada orang ahli neraka. Apa kata Allah? Wala tukallimuni, kata Allah. Gak usah kamu ngomong sama aku lagi, kata Allah. Maka bagi orang ahli neraka, ini adalah siksaan yang paling pedih, melebihi daripada bakaran di api neraka. Yaitu apa? Ucapan Allah, gak usah kamu ngomong sama aku. Kalau contoh saja kita punya suami atau istri yang kita cintai, ketika kita ajak ngobrol, ini orang yang kita sayang, atau orang tua yang kita sayang, atau anak yang kita sayang, ketika kita ajak ngobrol, apa katanya? Gak usah kamu ngomong sama aku. Sakit
sakitnya luar biasa. Biar punya rumah, mobil, segala macam, tapi kalau sudah diucapkan oleh orang yang kita cintai, gak usah lagi kamu ngomong sama aku, rasanya teriris-iris hati. Itulah mereka, hati yang ta'allaqu billah, orang yang ta'alluq dengan Allah Jalla fi'ala. Maka ketika Allah mengatakan fala asqat alaikum abadan, aku tidak akan memurkai kalian selama-lamanya. Terus apa kesempurnaan ketika Allah menyebutkan aku tidak akan memurkai kalian selama-lamanya? Di dalam hadis qudsi lagi Allah menyampaikan, abi hukum nazri ila wajhiyal karim. Allah, ini yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang mengkaji ilmu ma'rifat. Aku perbolehkan kalian memandang akan zat wajibatul wujudku, kata Allah. Melihat surga elok, apalagi melihat yang menciptakan surga. Kenyamanan surga, apalagi memandang akan yang menciptakan kenyamanan surga. Inilah kesempurnaan yang dikatakan wa akhirahu itqan minan nar. Akhir 10 Ramadan tersebut terlepas dari neraka, terlepas dari murkanya Allah, maka dia akan dibukakan Allah pada malam Lailatul Qadar. Dia bisa bermunajat dengan Allah dengan rasa lega tanpa ada ingin berhenti untuk menyebut nama Allah pada Lailatul Qadar. Inilah orang-orang yang mendapatkan door prize dari Allah ketika bulan Ramadan. Ini hadiah Ramadan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita semua. Tinggal kita buka bingkisan kita masing-masing. Apabila bingkisan kita ini berupa hadiah, door prize, maka Allah akan berikan pada malam Lailatul Qadar, minimal kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad, melihat wajah Nabi Muhammad minimal. Dan yang paling sempurna, Allah akan bertajalli dengan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita akan Ramadan tahun ini hadiah yang layak untuk kita terima. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menerima hadiah ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik sehingga kita beramal amal yang diridai oleh Allah, sehingga Allah jauhkan kita daripada amal yang tidak diridai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita menjadi hamba-hamba yang benar-benar menghidupkan akan Ramadan secara zahir dan batin kita, dan sehingga Allah berikan kita husnul khatimah di akhir Ramadan, dan Allah berikan kita husnul khatimah ketika menghadapi sakaratul maut. Dan mudah-mudahan dengan syafaat Nabi Muhammad, dengan syafaat Al-Quran, dengan syafaat puasa Ramadan, Allah masukkan kita dalam surga Firdaus. Allah kumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Allah kumpulkan kita dengan guru-guru kita yang mengenalkan akan Allah, guru-guru kita yang mengenalkan akan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah dalam surga Firdaus, sehingga Allah jadikan kita hamba yang layak di dalam surga Firdaus, mendapatkan nikmat di atas nikmat surga Firdaus, memandang akan zat wajibatul wujud Allah Jalla fi'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut insyaallah. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari ulun, minta ridha, minta halal atas kata-kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang baik, mohon maaf dan ridhanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.